Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Melerai keributan antar pendukung paslon di Kabupaten Mambramo Raya, seorang personel BRIMOB terkena panah. Tidak menerima undangan mencoblos, puluhan warga di Manokwari mengamuk di TPS. Ratusan warga yang mengantre bantuan langsung tunai di kantor pos Mimika melanggar protokol kesehatan. Seorang personel BRIMOB yang mengamankan pilkada di Kabupaten Mambramo Raya terkena panah Rabu kemarin. Brigpol Yanto terkena panah di lengan sebelah kanan saat melerai keributan antar pendukung di TPS 01 Kampung Anggreso. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan personel BRIMOB yang datang untuk melerai keributan di TPS diserang oleh puluhan orang pendukung salah satu paslon menggunakan panah. Yang mana mereka masyarakat merampas kotak suara ya. Kotak suara. Jadi amankan oleh anggota, tapi kemudian anggota dipanah. Anggota kami yang pengamanan. Saya mau ngecek lagi perkembangan, tapi kemarin sudah bisa diamankan anggota ini dan dibantu membawa pergi dan kemudian mengobati yang bersangkutan. Itu saja dulu sementara masyarakat. Jenderal, ada berapa anggota yang terkena panah di Mambramo? Baru laporan 1. Berarti situasi aman di Mambramo Raya, Jenderal? Relatif aman. Memang kemarin ada informasi di Dapra, ada jumlah masyarakat yang turun dari wilayah atas, itu kemudian diidentifikasi oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga dibantu oleh Pak Hasil. Kami juga Brigpol Yanto langsung dievakuasi ke RSUD Kawera Mambramo Raya, sementara masa pendukung salah satu paslon membawa kabur surat suara dari Kampung Anggreso. Kapolda menghimbau seluruh paslon agar menenangkan pendukungnya sehingga tidak terjadi konflik dan memakan korban jiwa. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Mambramo Raya, Papua. Puluhan warga di TPS 13 Kampung Fandin di Pantai Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu kemarin memprotes petugas TPS karena tak diizinkan untuk menyalurkan hak pilih. Kericuhan sempat terjadi saat warga yang tak mengantongi undangan dari petugas memaksa masuk ke dalam TPS. Petugas keamanan yang bertugas langsung memberi pemahaman kepada puluhan warga itu. Anggota KPU Heri Lolo mengatakan setelah diberi pemahaman, puluhan warga akhirnya bisa menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu identitas diri. Datang jam 12 siang sampai jam 1 siang, datang membawa KTP ke TPS. Nanti petugas KPPS yang akan melayani, mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Tetap akan dilayani. Bang, harapannya apa kepada masyarakat, Bang? Harapan untuk masyarakat, karena ini adalah pesta demokrasi yang 5 tahunan, agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Menggunakan hak pilihnya dengan baik karena suara masyarakat ini sangat berpengaruh untuk pembangunan Manokwari 5 tahun ke depan. Sementara itu ratusan polisi terus melakukan patroli di sejumlah ruas jalan utama di Manokwari. Polisi juga menjaga ketat kantor KPU Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan mengapresiasi warga yang telah menyalurkan hak pilih dengan menggunakan protokol kesehatan dan berjalan lancar. Pemungutan suara pilkada
di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Bega itu berjalan aman, tertib dan lancar. Meskipun ada 1-2 permasalahan yang dari tadi malam ataupun pagi-pagi tadi, tapi dari pihak petugas yang ada, baik perangkat pilkada maupun petugas-petugas yang membantu pengamanan, bisa dilakukan upaya-upaya untuk penyelesaian permasalahan. Pendukung paslon juga diminta tidak menggelar konvoi dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Pilkada Manokwari diikuti 2 paslon dengan total jumlah pemilih 136.395. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Meski sudah dihimbau tidak membawa anak ke TPS, namun sejumlah warga di Kelurahan Samkai Merauke tetap membawa anaknya saat menyalurkan hak pilih. TPS 03 yang berada di kawasan perkampungan nelayan ini dibuka sejak pukul 7 pagi. Warga yang datang wajib memakai masker dan menjaga jarak saat memasuki TPS. Sebelum masuk TPS, warga terlebih dahulu diukur suhu tubuhnya dan mencuci tangan. Warga yang tak memakai masker juga diberi masker oleh petugas. Sejumlah warga yang membawa anaknya ke TPS mengaku terpaksa membawa anak karena khawatir jika ditinggal sendirian di rumah. Ibu mencoblos ini bawa anak-anak ini, Bu, ya? Iya. Anaknya dibawa. Tapi kan ibu tahu itu kan dilarang. Terus ibu kenapa enggak di rumah? Anaknya sapu tetangga. Oh, tetangga. Tidak ada yang jaga, terpaksa dibawa ya? Iya. Oh iya. Anak kecilnya duduk di sini baru saya masuk. Oh, begitu. Memang di rumah enggak bisa sendiri. Ya, Enggak ada yang jaga. Iya, enggak ada yang jaga. Dia terpaksa bawa. Iya. Begitu saja, enggak apa-apa. Petugas TPS 03 Kelurahan Samkai, Farida mengatakan pihaknya mengantisipasi anak yang datang ke TPS dengan cara menyiapkan seorang petugas untuk menjaga anak saat orang tuanya menyalurkan hak pilih di TPS. Jadi kalau ibu-ibu yang bawa anak kecilnya, nanti ada petugas kami untuk yang menjaga anaknya untuk sementara, karena di dalam TPS tidak boleh ada anak kecil. Nanti ibunya yang masuk untuk mencoblos, anaknya di luar TPS. Sementara itu di TPS 07 Kelurahan Lampu 1 Merauke, sejumlah warga mengaku kesulitan saat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Aisyah mengaku kesulitan memakai sarung tangan plastik sebelum masuk ke dalam bilik suara. Coblos saat ini di masa pandemi, Ibu bagaimana kelihatan? Agak repot atau seperti apa, Ibu? Agak rumit sedikit sih. Agak rumit. Ya. Dari mananya Ibu yang lihat rumitnya? Masalah kan Mas masukkan jari tangan itu di kresek tadi. Itu repot ya, Bu, ya? Ya, agak repot. Terus apa lagi, Bu, yang repot menurut Ibu? Sepertinya cuma itu sih, Itu ya? disuruh membawa pena lah itu. Oh gitu. Menurut Bapak seperti apa? Ada kerepotan mungkin menggunakan masker, apa kaos tangan seperti itu? Ya untuk keamanan bersama ya. Oh gitu. Artinya tidak merepotkan, Pak, ya, seperti biasa. Tidak. Oke. Ini kan banyak peraturan, harus pakai masker, pakai kaos tangan. Kalau Ibu merasa ini bagaimana, repot kah? Tidak. Seperti biasa saja. Yang pakai kaos tangan itu. Oh, demi kesehatan ya. Petugas TPS 07 mengatakan kesadaran warga datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan sudah sangat baik. Sudah biasa. Pakai masker ya. Artinya sebagian besar sudah pada datang pakai masker? Iya. Oh gitu. Iya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan masker itu. Oh gitu. Pesta demokrasi di Merauke diikuti 3 pasangan calon, yaitu Hendrikus Santosa, Heribertus Bambang, serta Romanus Rituan. Di Kabupaten Ujung Timur Indonesia ini terdapat 138.348 jumlah pemilih yang tersebar di 20 distrik dengan total 489 TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan polisi dan tentara melakukan patroli bersama mengantisipasi konflik pilkada usai warga melakukan pencoblosan Rabu kemarin. Sejak sore hingga malam hari, polisi terus berpatroli di setiap ruas jalan utama di Merauke, mengantisipasi adanya protes sejumlah pendukung paslon. Polisi juga gencar merazia kendaraan yang melintas di pintu masuk Kabupaten Merauke, seperti di kawasan Kurik, Seringgu, dan Kelapa Lima. Polisi berhasil menyita sajam dan minuman keras dalam razia yang dilakukan Rabu kemarin.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan situasi di Merauke kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar, kemudian situasi dan kondisi di lingkungan di mana kami berada untuk memberikan gambaran bahwa tidak ada pengaruh dengan situasi politik saat ini. Seluruh pendukung paslon yang telah menyalurkan hak pilih diminta tetap tenang dan mempercayakan penghitungan suara pada KPU. 1 dari 11 kabupaten yang belum melaksanakan pencoblosan adalah Kabupaten Bovendigul yang pelaksanaan pencoblosannya ditunda karena ada sengketa hukum di Bawaslu Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga melanggar protokol kesehatan saat mengantre bantuan langsung tunai di halaman kantor pos Mimika Rabu kemarin. Warga berdesak-desakan agar bisa masuk ke dalam halaman kantor pos, padahal petugas sudah memperingatkan warga agar menjaga jarak. Polisi juga terus menghimbau warga agar tidak berkerumun namun tak digubris. Ratusan warga asal 4 distrik di Mimika itu antre menerima bantuan langsung tunai dari Kemensos. Setiap keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat Rp300.000 per bulan. Bantuan langsung tunai adalah program Kemensos yang disalurkan pada masyarakat melalui kantor pos dan telah berlangsung sejak Juni lalu. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemerintah Kota Jayapura resmi memindahkan seluruh pedagang di pasar tradisional Yotefa Abepura ke Pasar Baru Yotefa yang hanya berjarak 1 km Rabu kemarin. Disperindak Kota Jayapura mengerahkan puluhan polisi dan Satpol PP memblokade jalan masuk Pasar Yotefa Lama dan mengarahkan pedagang yang datang untuk membawa barang dagangannya ke Pasar Baru Yotefa. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, Pasar Lama Yotefa dinilai tak layak untuk digunakan pedagang berjualan karena sering banjir. Karena kita berupaya bagaimana langkah-langkah yang baik untuk menata sehingga ini bisa tertib dan teratur. Kenapa dipindahkan? Karena di Pasar Yotefa yang lama ini sering terjadi kebanjiran, sering terjadi masalah-masalah kebakaran, juga bahkan pencurian. Kita berada di pasar yang baru ini betul-betul bisa sudah lebih tenang, lebih tertib dan lebih aman. Bahkan Pak Kadis Perindakop telah membagi tempat dengan baik. Semua sudah diundi, sudah setuju, sudah ada tempat. Nah, apalagi mau disalahkan, apalagi mau dipersulit. Padahal sudah semua sepakat untuk kepentingan kita bersama. Sementara itu, Kepala Disperindakop Kota Jayapura Robert Awi meminta seluruh pedagang tak berdagang secara sembunyi-sembunyi di Pasar Lama, karena jika ketahuan petugas akan dikenai sanksi tegas. Seluruh fasilitas di Pasar Yotefa Baru itu sanggup menampung seluruh pedagang pasar pagi, sehingga kami berharap ke depan Pasar Yotefa yang baru akan dihuni, akan kembali diisi oleh seluruh pedagang pasar pagi. Karena dengan mengisi pasar pagi maka ada ekonomi di pasar itu akan lebih cepat bertumbuh. Seharusnya para pedagang tidak usah khawatir dengan pembeli, karena pembeli akan mencari di mana tempat para penjual berada.
selama ini pun dengan kami mulai memindahkan para pedagang pasar pagi, ekonomi mulai terasa bergerak di pasar yang pagi. Kami harap kalau semuanya sepakat untuk sama-sama kita menggerakkan roda ekonomi di pasar yang pagi, maka semuanya tidak ada masalah. Pasar lama Yotefa yang digunakan sejak 10 tahun terakhir kerap kali dilanda banjir dan sudah puluhan kali terbakar. Penataan lapak yang kurang baik membuat pasar lama terlihat kumuh. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemda Mimika mengimbau pedagang tidak menaikkan harga 9 bahan pokok jelang Hari Raya Natal. Wakil Bupati Mimika mendapat informasi ada sejumlah pedagang yang menaikkan harga sembako di Pasar Sentral Mimika 2 pekan menjelang Natal. Johannes mengatakan pedagang yang menaikkan harga sembako secara sepihak akan ditindak tegas oleh Dinas Perdagangan. Kepada seluruh masyarakat, pengusaha terutama, untuk menuju Natal ini kita jaga kestabilan harga. Kita juga prinsip ini bahwa masyarakat kita ini kan kita harus jaga kedamaian, kita jaga ketertiban untuk menyambut Natal, termasuk harga-harga barang di pasar. Maka kami sudah mengatur strategi dengan instansi teknis supaya bagaimana mereka menyikapi secara tegas terkait dengan harga pasar yang ada di Mimika menyambut Natal ini. Secara khusus untuk telur, memang sekarang telur ini kita kalau cari agak susah, sehingga harga agak tinggi. Padahal kita ini sudah surplus 11 ton, 11 ton per bulan. Artinya bahwa kita cukup, sangat cukup. Tapi kok bisa berkurang ini? Apakah karena peternakan yang berkurang? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, ini ada sesuatu hal yang terjadi. Mereka mau kirim ke luar daerah. Jadi kita ada atur supaya sementara kita di Mimika aman, harga tetap stabil. Pedagang juga diminta tak menimbun sembako agar meraup keuntungan memanfaatkan Hari Raya Natal. Warga diminta melapor ke Dinas Perdagangan jika menemukan ada pedagang yang nakal yang menaikkan harga di Pasar Sentral. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.